Halo sahabat Donghua, semoga hari-hari kalian menyenangkan. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan. Against the Gods, Chapter 249. Ranah Rahasia Heaven Basin 1. Ling Kun mengernyitkan alisnya, memberikan beberapa pertimbangan dan mengangguk berkata, ini pasti arah tenggara. Mengapa Anda bertanya? Petik 2. Suan Yuan Yufeng berdiri, wajahnya berubah sangat buruk. Sejak berbagai sekte pergi, ruang tamu Heavenly Sword Villa hampir kosong. Satu-satunya sekte yang tersisa di daerah tenggara, adalah Frozen Cloud Asgard. Paman Ling, bantu aku. Petik 2 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 petik 2. Bulan tunggal tergantung di langit malam, dengan beberapa bintang bersinar terang. Ling Yuefeng terbang melintasi langit malam. Dia awalnya menuju ke halaman Ling Yun, tetapi mengubah arah di tengah dan pergi ke kediaman Frozen Cloud Asgard. Suasana di sekitar halaman Frozen Cloud Asgard membawa ketenangan yang unik. Ling Yuefeng menutup matanya dan dengan ringan menghirup, seolah dia menikmati sesuatu. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan menatap ruangan tempat Chu Yuechan tinggal. Lampu masih menyala. Meskipun, ketika dia menatap cahaya di ruangan itu, dia merasakan hawa dingin yang menusuk keluar dari dalam. Dia tahu dia telah ditemukan. Kultivasi Chu Yuechan saat ini tidak ada di bawahnya. Ling Yuefeng menghirup sedikit, kemudian menggunakan transmisi suara, memproyeksikan pikirannya ke arah Chu Yuechan, kecantikan beku. Maukah Anda memberkati saya dengan kehadiran Anda? Petik 2. Apa yang Anda inginkan? Bicaralah. Chu Yuechan tidak muncul. Dia hanya menjawab dengan 5 kata pendek, masing-masing tanpa sedikit pun emosi di dalamnya. Mereka kedinginan sampai pada titik di mana mereka bisa membekukan manusia menjadi patung es. Di kerajaan angin biru, hanya Chu Yuechan yang berani berbicara dengan Ling Yuefeng dengan cara seperti itu. Bahkan Nyonya Frozen Cloud Asgard tidak akan berani. Mendengar kata-kata dingin dari Chu Yuechan, Ling Yuefeng hanya bisa tersenyum pahit. Sejak pertama kali kita bertemu di turnamen ranking, aku pergi ke Frozen Cloud Asgard 20 kali dalam 10 tahun, tapi aku tidak pernah bisa melihatmu sekalipun, sampai turnamen ranking tahun ini. Tidak perlu berbicara tentang masalah masa lalu. Jika Villa Master Ling memiliki masalah, tolong bicarakan segera. Chu Yuechan berkata dengan dingin. Ling Yuefeng menghela nafas. Saat itu, semua orang tahu tentang bagaimana perasaanku padamu. Bahkan jika saya harus menjadi bahan tertawaan seluruh dunia, bahkan jika saya harus membuat marah orang tua saya masih terus mengunjungi Frozen Cloud Asgard. Yang saya harapkan hanyalah bertemu Anda sekali lagi. Aduh, setelah bertahun-tahun, ingatan saya tentang Anda masih tahun itu, bahkan hari ini, harapan terbesar dalam hidup saya adalah bahwa saya bisa melihat Anda sekali lagi. Aku tidak lagi ingin mendapatkan cintamu. Aku hanya ingin bertemu denganmu sekali lagi, jadi aku bisa melihat bagaimana kamu terlihat seperti sekarang. Ling Yuefeng adalah orang yang penuh gairah, tetapi tidak mudah untuk membuatnya tergila-gila. Sebelum bertemu Chu Yuechan, ia telah mencurahkan semua upayanya dalam ilmu pedang. Tetapi pada hari dia bertemu Chu Yuechan, emosi yang telah dia kubur meledak terbuka. 30 tahun telah berlalu sejak saat itu. Berbicara secara kiasan, emosi apapun seharusnya memudar dalam jangka waktu yang lama, tetapi dalam hati Ling Yuefeng, gambar Chu Yuechan tidak pernah berkurang. Apakah itu karena gairah abadi Ling Yuefeng, atau apakah itu karena Chu Yuechan terlalu menawan? Tidak ada yang tahu. Anda sudah punya istri dan banyak anak. Anda dan saya hanyalah orang asing yang telah bertemu beberapa kali, tidak perlu bertemu lagi. Penampilan saya saat ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika Anda tidak memiliki masalah lebih lanjut, silakan pergi. Keramah tamahanmu seharusnya tidak termasuk tamu wanita yang mengganggu larut malam, kata Chu Yuechan, dengan sedikit amarah di suaranya. Emosimu belum berubah sejak tahun itu. Yang saya inginkan adalah bertemu Anda sekali lagi, jadi saya bisa mengesampingkan keinginan saya. Saya tidak punya agenda tersembunyi lainnya. Setelah saya melihat Anda, saya akan segera pergi. Aku tidak akan mengganggumu selama aku hidup setelah itu. Petik 2. Setelah sedikit suara merobek, es keluar entah dari mana dan terbang langsung menuju Ling Yuefeng. Ling Yuefeng menjulurkan tangannya dan meraih es.
Perasaan beku es dengan cepat menyebar ke seluruh tangannya, ke dalam hatinya. Tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Chu Yue-chan, tanpa mengatakan apa-apa, Ling Yuefeng pergi. Sosoknya yang kesepian menghilang di langit malam dengan sangat cepat. Tahun itu, dia tidak hanya tuan muda villa dari Heavenly Sword Villa, tetapi juga seorang pemuda yang luar biasa. Jumlah pengagum wanita yang dia miliki tidak sedikit, tapi dia telah jatuh cinta secara membuta dengan yang seharusnya tidak dia lakukan. Dengan kekuatannya, di Kekaisaran Angin Biru, dia bisa mendapatkan ketenaran dan kekuatan dengan mudah. Tidak ada yang tidak bisa diperolehnya seumur hidupnya, dengan pengecualian tunggal Chu Yue-chan, langit telah memberkatinya dengan penampilan luar yang paling indah, tetapi telah memberinya hati yang dingin dan sedingin es. Dia adalah satu-satunya bagian yang hilang dalam kehidupan Ling Yuefeng. Tidak jauh di sudut yang gelap, Suan Yuan Yufeng gemetar dengan ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Di bawah kedalaman Ling Kun isolasi kekuatan, baik Ling Yuefeng maupun Chu Yue-chan tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Meskipun mereka telah berkomunikasi menggunakan transmisi suara, semua yang mereka katakan telah diam-diam disadap oleh Ling Kun. Suan Yuan Yufeng awalnya hanya mencoba peruntungannya, tetapi ketika dia telah mendengar semua yang Ling Yuefeng katakan kepada Chu Yue-chan dengan telinganya sendiri, dia meledak dengan amarah. Ling Yuefeng, kamu benar-benar pria yang penuh gairah, sudah 30 tahun, tapi kamu masih tidak bisa melupakan wanita itu, aku pikir kamu tidak dapat menerima apa yang terjadi di turnamen ranking, jadi aku menghiburmu setengah hari, tapi siapa yang tahu kau benar-benar memikirkan wanita itu? Anda bahkan berani meminta untuk menemuinya secara rahasia. Petik 2. Suan Yuan Yufeng mengucapkan setiap kata dengan kebencian dan kemarahan yang mendalam. Saya, Suan Yuan Yufeng, membuat kekurangan diri sendiri, mempermalukan keluarga saya, dan menikah dengan pedang surgawi yang bermigrasi ini villa selama lebih dari 20 tahun, namun saya masih belum setara dengan seorang wanita yang telah membodohi Anda di depan dunia, yang bahkan menolak untuk bertemu dengan Anda. Ling Yuefeng, kau benar-benar mengalahkan dirimu sendiri. Ketika seorang wanita memiliki kebencian dan kecemburuan yang cukup, dia akan berubah menjadi iblis yang paling menakutkan. Ling Yuefeng dan Ling Kun masih anggota klan yang sama, jadi Ling Kun tidak ingin masalah ini terus berputar di luar kendali. Dia segera mendesak, Yufeng, Anda tidak perlu membuat ini marah. Anda sudah bersama Yuefeng selama lebih dari 20 tahun dan harus tahu kepribadiannya. Apa yang dia katakan tadi sangat jelas, yang dia inginkan adalah melihat Chu Yue-chan untuk terakhir kalinya. Sejak saat itu dan seterusnya, dia tidak akan memikirkannya lagi. Saya pernah mendengar bahwa di masa lalu, untuk mendapatkan cintanya, dia melakukan banyak kunjungan ke Frozen Cloud Asgard dalam kurun waktu lebih besar dari. Sebenarnya, sebagai Master Villa dari Heavenly Sword Villa, tidak ada yang mau berani untuk mempermalukannya dan tidak memberinya wajah. Tapi hari ini, wanita itu memperlakukannya dengan dingin, tanpa memberinya wajah. Sebagai istrinya, disinilah Anda harus merasa tidak enak untuknya. Jika sebaliknya, Anda kembali dan mulai bertengkar dengannya, yang Anda lakukan hanyalah menciptakan perselisihan di antara Anda berdua. Namun, jika Anda tidak menghentikannya melakukan apa yang dia lakukan dan memperlakukannya seperti biasa, dia mungkin merasa bersalah karena apa yang dia lakukan. Jika itu yang terjadi, Anda akan mendapat manfaat, bukan? Petik 2. Tidak menghentikannya. Bagaimana saya tidak bisa menghentikannya? Dada Suan Yuan Yufeng bergetar saat mengatakan itu, tetapi kemarahan dalam suaranya sudah setengah hilang. Dia menatap cahaya di dalam kamar Chu Yue-chan dan dengan lembut berkata, kata-kata Paman Ling telah mencerahkan saya. Saya seharusnya tidak menyalahkan Yuefeng. Fakta bahwa dia tidak melupakan wanita itu juga menunjukkan bahwa dia jujur pada perasaannya. Jika wanita ini tidak ada lagi, apa yang tidak ingin kulihat tidak akan terjadi. Sementara Chu Yue-chan telah melukai Yuefeng, orang lain juga melakukan hal yang sama pada Yuner. Yun belum menjadi dirinya sendiri akhir-akhir ini, saya curiga dia akan membuat pilihan yang sama seperti ayahnya dulu. Petik 2. Anda sedang berbicara tentang Xia Qingyue. Saya akan menghancurkan Frozen Cloud Asgard karena telah menyebabkan kerusakan pada suami dan putra saya. Suan Yuan Yufeng berkata dengan dingin. Ling Kun mengerutkan alisnya saat cahaya aneh melintas melewati matanya. Menuju proklamasi Suan Yuan Yufeng karena iri dan benci,
Dia tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi malah mengangguk, mengatakan, jika Anda benar-benar ingin melakukannya, tidak ada alasan bagi saya untuk tidak membantu Anda. Kecuali, Frozen Cloud Asgard bukanlah sekte yang normal dan mudah dihancurkan. Fakta bahwa ia telah ada selama 1000 tahun menunjukkan pengaruhnya yang besar. Bagaimana kalau Anda kembali ke daerah pedang surgawi yang perkasa bersamaku dan memberitahu Penatua ke-9 tentang masalah ini? Dia telah merindukanmu selama bertahun-tahun dan tidak akan menolak permintaan apapun darimu. Pada saat itu, saya secara pribadi akan sukarela untuk melakukan misi ini. Dalam 3 tahun, kami akan membuat Frozen Cloud Asgard menghilang, tidak pernah terlihat lagi. Tidak ada yang akan tahu bahwa wilayah pedang surgawi perkasa berada di belakang ini. Bagaimana dengan itu? Xuanyuan Yufeng hanya mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan Frozen Cloud Asgard di saat kemarahan. Siapa yang tahu bahwa Ling Kun sebenarnya setuju untuk melakukannya? Jika salah satu dari 4 tempat suci-suci telah setuju untuk membantu, menyingkirkan Frozen Cloud Asgard semudah meremas semut. Memiliki kebencian yang besar terhadap Frozen Cloud Asgard, bagaimana mungkin Xuanyuan Yufeng tidak setuju? Dia mengangguk, berkata, kami akan melakukan seperti yang disarankan Paman Ling. Yufeng berterima kasih pada Paman Ling. Petik 2. Hoho, ini hanya masalah kecil. Ling Kun tertawa, tawanya telah menyembunyikan makna yang lebih dalam. Jauh ke utara langsung pegunungan surga pedang adalah sebuah flat clearing. Dalam reng gunung Heavenly Sword yang mengesankan dipenuhi dengan energi pedang, tempat ini adalah yang benar-benar berbeda. Suasananya tenang dan sunyi, dan bahkan suara angin sangat menenangkan. Pada siang hari, sekelompok orang datang. Kelompok orang ini adalah semua dari 10 sekte yang memiliki peringkat dalam 10 besar dari turnamen ranking. Ini adalah pintu masuk ke ranah rahasia Heaven Basin. Semua orang di sini membawa berbagai tingkat kegembiraan, terutama mereka yang belum memasuki alam rahasia surga Basin sebelumnya. Mata mereka anehnya cerah dan tampak seolah-olah ada kemungkinan pertemuan sudah di depan mereka, dalam jangkauan. Namun, dalam kelompok orang ini, Yun Ce tidak ada. Mewakili kelompok Kekaisaran Angin Biru semata-mata adalah Qin Wuxiang. Ling Yuefeng berdiri di depan dan mengumumkan, tak lama, pintu masuk ke alam rahasia surga Basin akan muncul. Sebelum itu terjadi, saya perlu mengingatkan Anda tentang beberapa hal. Alam rahasia lembah surga hanya bisa membawa paling banyak 50 orang sekaligus. Dengan mengatakan itu, masing-masing sekte hanya dapat mengirim 5 wakil. Adapun yang 5, Anda bebas memilih. Setelah memasuki ranah, Anda hanya akan tinggal selama 2 hari. Setelah 48 jam, Anda semua akan diteleportasi kembali ke sini dengan kehendak bebas Anda. Hanya ada satu pengecualian untuk aturan ini, Ling Yuefeng dengan dingin berkata, dan itu adalah orang mati.